Jadi ini teman-teman sangat-sangat penting ya. Jadi sebelum kita memilih jenis-jenis investasi, kita harus tes cermin terhadap diri kita sendiri. Satu, kita umur berapa. Kemudian yang kedua, kita termasuk orang yang seperti apa. Kalau sekarang saya tanya sama teman-teman, teman-teman itu termasuk orang yang konservatif, termasuk yang moderat, atau termasuk yang agresif. Misalnya kalau saya nanya sama Ellen termasuk yang mana ini? Kalau di investasi saham, saya termasuk yang agresif karena saya ngerti cara manage resikonya. Tapi kalau di properti, saya super konservatif, Pak. Milihnya itu bisa ngeceknya berkali-kali gitu, Pak. Karena belum ya, disesuaikan. Ya, disesuaikan umurnya. Jadi nomor satu, disesuaikan dengan umur dan kategorisasi kita. Nanti akan saya share lebih detail. Tapi lebih dari itu, kita itu begini. Jadi saya juga belajar baru ini tentang Ray Dalio, tentang principles begitu ya. Jadi termasuk bahwa dia itu kalau memilih sama-sama misalnya saham, kalau Anda saham satu jenis saja, satu sektor yang tidak berlawanan. Maksudnya tidak berlawanan kalau dia naik bareng, kalau turun bareng. Itu berarti Anda belum diversifikasi sebenarnya. Jadi belum melakukan aset alokasi. Bahkan kalau aset alokasinya, saya belajar lagi dari David Swensen. David Swensen itu adalah pengelola dana dari Yale University. Dana pengelolaannya dipegang dia 1 miliar US dollar dalam 15 tahun jadi 15 miliar US dollar gitu. Jadi luar biasa dahsyat. Kalau dia lebih masuk lagi. Jadi kalau Ray Dalio itu lebih kepada surat berharga, long term bond-nya pemerintah Amerika, terus kemudian yang jadi anti inflasinya juga ada, terus kemudian saham juga emas. Kalau David Swensen lebih masuk ke properti juga. Kalau Warren Buffett sama sekali tidak masuk ke properti, saham properti yes. Jadi dia hanya full 100% saham. Kalau Ray Dalio punya prinsip bahwa gini, kalau dari saya pribadi yang sudah saya rangkum begitu ya. Jadi kita harus melakukan satu, menentukan dari umur kita, terus kemudian contoh kalau misalnya Anda umur berapa, misalnya saya umur 50, kalau saya konservatif, moderat, atau saya agresif. Kalau saya moderat, otomatis 50% harus taruh di aman. Sisanya yang 5%, 25% untuk yang tumbuh, 25%-nya lagi untuk yang istilahnya yang moderat gitu ya. Jadi amannya 50%, 25% untuk grow, 25% untuk yang moderat. Lah, ciri-cirinya apa? Nanti boleh kita bahas. Kayak saya pribadi, saya 50% itu masuk di tempat yang aman. Kategori aman misalnya emas, perak, tapi itu capital gain. Kita bisa nggak mendapatkan uang dari sana? Bisa. Jadi jual opsi gitu ya. Jadi kita bisa kerjakan emas kita. Kemudian saya masuk di properti 50% sendiri dari total dengan emas dan perak dan properti saya itu 50%. Sedangkan 25%-nya lagi saya bisa masuk ke saham yang menurut saya dianggap masih berisiko karena yang seperti saya ceritakan tadi, sesuatu hal berisiko untuk saya belum tentu berisiko untuk Ellen May. Bagi Ellen May berisiko belum tentu saya berisiko. Jadi karena sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan modal kekuatan kita. Jadi aset alokasi itu kita tentukan sesuai dengan umur kita. Kalau Anda termasuk agresif gitu ya, umur 50 agresif, saran saya umur Anda dikurangi 10%, itu taruh yang aman. Tetap harus ada aman. Semakin umur, kita tidak diharapkan mengambil risiko yang lebih besar dibanding yang kita mampu. Maksudnya apa? Kita masih muda nih, saya umur 20 tahun. Pak Tung, saya termasuk agresif. 90% genjot untuk perang, masuk 45% saham, 40% yang apa silakan. Tetapi kalau kita sudah mulai umur, semakin umur, kita tidak boleh seagresif waktu masih muda. Kenapa? Kalau jatuh, ngulanginya masih lama. Ellen May masih muda lah, kalau saya sudah setengah baya begini gitu ya. Jadi if something happen, jebol, wah tobat. Jadi kemarin Boy William nanya, Pak Tung, saya ini investasi saham banyak sekali, Pak. Ini kok sudah turun begini gimana? Tetap hold atau jual kan gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Kalau saya lihat dulu dari nanti tanya Ellen May di sini. Kok sudah terlanjur anjlok terus diapain kan kita begitu ya? Nah kalau saya juga punya strategi. Termasuk saya punya yang namanya aset alokasi, misalnya tadi ya. Properti saya 40%, emas perak sekitar 10, sekarang saya tingkatkan 15% gitu ya. Terus kemudian sebelum krisis, saya properti saya turunin, stay cash. Terus kemudian saham sebetulnya saya dalam posisi turun. Nah, nanti tolong dibantu Ellen May dibahas begitu ya. Saham dari 10% saya tinggal 2% gitu today gitu ya. Gara-gara nonton Buffett indikator tapi ternyata katanya Buffett indikator itu ternyata di Amerika beda dengan di Indonesia. Nah di Indonesia ini Ellen May yang ngitung gitu ya. Nanti biar kita tanya sama Ellen May.
Terus kemudian saya pribadi ada cash. Kemudian saya juga masuk ke bisnis-bisnis yang bisa jadi berisiko. Startup dan saya sekarang financing startup, investasi di startup. Itu berisiko, if something happen, tapi tetap saya kaya. Gitu ya. Jadi if something happen, saya tetap kaya. Nah, sekarang giliran saya nanya, jadi kalau saya simpulkan, kalau ditanya aset alokasi seperti apa, sesuai dengan umur, sesuai dengan kategori Anda, termasuk agresif atau tidak. Saya ulangi ya, misalnya umurnya 50, atau umur Anda berapapun, kalau Anda moderat, ya itulah angka yang harus ditaruh di aman. Ya, jadi teman-teman, kalau banyak orang itu bilang bahwa Warren Buffett itu basicnya adalah Benjamin Graham. Jadi the intelligent investor, yes. Tetapi dia menyebutkan bahwa dia tidak akan kaya kalau dia tidak baca buku dan pakai prinsipnya Philip Fisher yang bukunya Common Stock for Uncommon Profit. Di mana di dalam buku ini gitu ya ada beberapa belas yang dia sampaikan. Tetapi ada yang beberapa berkesan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman kalau investasi saham, di mana memang hari ini dikatakan oleh Philip Fisher kalau Anda itu harus deep digging, jadi Anda harus ke dalam. Kalau Anda mau value investing, Anda telepon sama corporate sekretarinya, telepon sama perusahaannya, cek dulu. Karena saya tadi tanya-tanya sama Ellen gitu ya, pada waktu sebelumnya saya tanya, kalau yang namanya saham ini bagaimana kita bisa tahu dana ininya, dana ini yang dimaksud oleh Philip Fisher. Ternyata di Indonesia ya kalau dari laporan saja tidak bisa dibuka. Jadi, tapi itu saya praktekkan di dalam saya manage perusahaan dan saya investasi di dalam banyak perusahaan hari ini. Contohnya begini, jadi di sana disebutkan, pada waktu di tahun 60-an ketika mulai melejit, dia investasi di Hewlett Packard. Dia bilang, kenapa saya investasi di Hewlett Packard? Karena dana risetnya dibanding dengan dana riset perusahaan komputer-komputer yang lain, dana risetnya lebih besar. Perusahaan yang mau menaruh uang ke dana riset, itu kemungkinan tumbuh lebih besar, dan dibuktikan setiap berapa bulan ada produk baru yang lebih cepat, lebih bagus, lebih berkualitas, lebih tinggi dibanding saingan sejenis. Kemudian, di Philip Fisher juga menyatakan begini, kenapa saya investasi di IBM? Karena sepertiga waktu dari karyawan IBM adalah untuk training. Pada waktu itu di tahun 60-an sekian. IBM bakal melejit. Karena perusahaan yang menghargai training kepada karyawan, maka perusahaan itu akan tumbuh. Nah, dari saya baca bukunya Philip Fisher tadi, saya manfaatkan untuk perusahaan-perusahaan saya sendiri. TDWL hari ini sudah 103 cabang untuk laundry, nanti IPO, nanti ditunggu gitu ya. Tapi sekali lagi, jadi kita ada dana untuk riset lebih dibanding orang lain. Pengembangan aplikasi, pengembangan segala macam, terus pengembangan mesin, pengembangan bau-bauan, pengembangan antibakteri, anti begini. Jadi ada dana riset yang kita gunakan untuk seperti ini tadi. Jadi kemudian berikutnya, jadi dana risetnya itu tadi, dan dana trainingnya itu apa yang terjadi dana trainingnya? Kalau dana trainingnya itu, makanya hari ini karyawan saya juga, kita terus melakukan satu namanya training untuk karyawan dan karyawan. Pak Tung, kalau investasi properti, kita agak-agak belajar ke properti juga ya teman-teman ya, tiap hari udah belajar saham. Pastinya nanti aku akan bahas saham juga, teman-teman pecinta saham. Pak Tung, saya mau nanya nih Pak Tung, kalau di investasi properti sendiri nih, sebenarnya prinsipnya gimana sih di dalam, sekali lagi, meminimalisir resiko itu gimana? Untuk money managementnya gimana? Misalkan kalau di saham kan aku ada share ke teman-teman nih, start small ya, jangan karena kamu fear of missing out tahun 2020 ini saham-saham banyak yang valuasinya murah, terus lu fear of missing, takut ketinggalan kereta, teman-teman tuh langsung jadi masukin duit sebanyak-banyaknya, deposito diambil semua, terus kalau perlu tuh jual rumah tetangga, rumah mertua dijual semua gitu, bercanda ya. Nah, jadi pesan saya ke teman-teman, kalau investasi saham, start small. Nah, kalau Pak Tung sendiri gimana sih caranya berinvestasi properti, money managementnya gimana untuk investasi properti yang aman? Ya, jadi tentu saja posisi masing-masing kan, dalam arti kalau dari saya aset alokasi saya, berapapun penghasilan, saya kan 40-50% itu akan akhirnya masuk di properti. Dan kemudian saya memang antisipasi krisis. Orang sukses melakukan antisipasi bukan bereaksi. Tahun 2018 saya jual hotel saya yang di Kartika Graha di Malang, Hotel Star Hotel yang ada di Semarang, kemudian yang di District 8 itu juga belasan miliar juga saya jual begitu ya. Jadi saya stay cash. Hari ini dalam 2 bulan terakhir ini saya sudah beli 7 itu ya. Jadi 2 luput tapi mungkin dapat lagi jadi bisa jadi 9 ini detik-detik seperti ini. Jadi 7 itu tentu saja kalau yang namanya aset alokasi kan nomor 1 dari uang dan umur saya. Jadi istilahnya dari saya sendiri money managementnya tuh.
Jadi masih ingat ya, jadi kalau yang membuat kita rontok ataupun bangkrut itu bukan sahamnya, bukan propertinya, tapi dua hal, kegoblokan dan keserakahan kita. Jadi goblok dan serakah ini membuat kita jadi berantakan dalam investasi. Dan makanya harus dibedakan antara investasi dengan trading. Trading adalah kita kerja. Demikian juga di dalam properti, kalau kita masih belum punya duit banyak, kita bagi sekarang umur, sudah. Terus kemudian berapa yang akan masuk, oke. Kemudian yang berikutnya selain umur, tipe kita, yang berikutnya ketiga adalah kita ini punya duit berapa banyak. Anda termasuk miskin, menengah, atau kaya. Itu ukurannya gimana? Silakan, itu masing-masing. Tentu saja sih ada yang kalau misalnya menurut Forbes itu orang yang kaya itu 1 juta dolar ke atas, Anda income-nya itu termasuk kaya gitu ya. Walaupun itu dari active income, dari apa. Kalau dari saya pribadi, passive income saya harus lebih gede dari gaya hidup. Nah, tapi dalam hal ini kalau Anda miskin, jadi sebetulnya daripada Anda taruh di properti mungkin tidak ada artinya, maksudnya tidak ada artinya ya, mending masuk ke saham properti. Nah kan gitu, kalau saham properti kan bisa kecil-kecil Anda bisa masuk. Tentu saja milih sahamnya silakan dengan Ellen May, tapi dari saya kan saya share bahwa kalau yang namanya properti hari ini itu peluangnya luar biasa besar. Kalau saham nanti milih ikut Ellen May, tapi saya situasi saham. Ada 5 hal yang mendukung, nanti ada 5 hal kalau mau memilih properti caranya bagaimana. Kalau untuk memperkecil risiko ya. Kalau sekarang ini, kalau kita bilang bahwa kalau Anda jadi mau milih properti, nomor 1 itu orang kan bilang lokasi adalah lokasi. Ya itu nomor 1. Bahkan ada yang 3L, ada yang 5L, ada yang 8L. Lokasi sampai 5 kali. Yang 3, lagi-lagi lokasi. Gitu. Betul juga. Kalau lokasinya tadi rame, jumlah penduduknya naik, kemungkinan properti naiknya akan tinggi. Indonesia dalam posisi seperti ini. Jadi timingnya luar biasa nanti. Jadi lokasi, kemudian setelah lokasi, yang kedua timing. Jadi lokasi nanti ada syarat-syaratnya kalau mau saya bongkar juga boleh supaya memperkecil risiko kita. Kemudian yang kedua adalah dari namanya timing. Nah Indonesia ini on the right timing. Ada 5 hal yang membuat Indonesia saat ini timing bagus untuk masuk di properti atau saham di properti, tapi milih loh ya, dan tetap aset alokasi loh, tidak boleh gebuk semua gitu ya. Jadi nanti Anda milih sungguh-sungguh, kerjakan PR Anda untuk menganalisa properti untuk investasi. Kalau untuk trading nanti Ellen May lagi. Kemudian yang ketiga, setelah kita yang namanya lokasi kemudian timing, yang ketiga itu kita harus smart financing. Maksudnya smart financing itu hari ini enak tunai atau enak kredit gitu ya. Kredit enaknya yang di fix, kalau sekarang ada yang fix, wah 11% Pak, fix 15 tahun. Dan tapi ada juga yang 5,88% Pak, fix 3 tahun. Ada yang 4,9% Pak, fix 1 tahun. Nah, pilih yang mana? Smart financing. Lebih baik nyicil, DP-nya besarin, cicilannya kecil, atau bagaimana? Itu tergantung bunga banknya, tergantung keuangan kita seperti apa. Nanti kita harus smart financing. Mau dielaborasi juga boleh, ini lebih dalam lagi. Yang keempat, kita harus milih developer yang benar, kan gitu ya. Developer yang benar itu bukan hanya untuk primary. Untuk di secondary pun, kalau sudah ditinggal sama developernya, tempatnya, daerahnya, jalannya sudah mulai berantakan, kumuh, tidak ada ikatan persatuan pemilik, sedemikian sehingga fasos-fasumnya tidak terawat, ya berat kan gitu. Jadi milih developernya. Kemudian kelima, investasi di properti di mana yang Anda harapkan bukan hanya capital gain, tapi juga yang namanya cash flow. Kita harus tahu persis siapa pengelolanya. Apartemen pengelolanya siapa. Kepala Persatuan Rumah Susunnya siapa, programnya apa, begitu. Jadi kalau saya punya kos-kosan, saya punya hotel juga, terus kemudian hotel ada yang saya oyokan, ada yang kita kelola sendiri, begitu. Terus kemudian ada properti-properti yang saya sewa-sewakan, gitu. Jadi sudah hampir 100 sekarang propertinya, tetap kalah sama Hotman Paris. Di atas langit katanya ada Hotman Paris, ada 400 propertinya, begitu ya. Tapi sekali lagi ada 5 tadi. Jadi nomor 1 Anda lihat lokasinya. Lokasinya ini tempatnya bertambah nggak, jumlah orangnya nambah nggak, terus kemudian juga selain jumlah orangnya nambah nggak, kalau Anda di satu lokasi banyak anak-anak kecil, bagus. Kalau sudah bendera kuning, banyak yang mati kurang bagus. Jadi, oh anak-anak kecil masih sekolah, masih kanan kiri penuh gitu, itu bakal berkembang daerahnya. Kemudian lokasi yang sudah bertumbuh, pariwisata bertumbuh, ekonomi bertumbuh, negara yang sedang bertumbuh, Indonesia adalah negara yang bertumbuh. Kemudian timing, nah timing ini ada beberapa macam. Hari ini timing yang will going up. Jadi bisa mungkin nggak turun, bisa. Tapi hari ini sudah banyak sekali yang turun diskonnya 30, 40, 50%. Nah, jadi kemudian berikutnya setelah timing, kemudian yang ketiga smart financing. Jadi hati-hati kalau Anda kredit tidak bisa bayar, ya Anda tobat nanti disita. Nah, kalau sekarang, kalau menurut saya dengan bunga 5,88% gitu, menurut saya sih sangat murah. Saya kalau hari ini
beli walaupun punya tunai saya bisa saya gulungkan ke tempat yang lain, saya banyak utangnya, lebih baik utang sebetulnya walaupun saya punya cash. Tapi kredit saya yang bunganya 11%, 2% saya lunasin hari ini dengan damainya lunasin. Yang ketiga pilih developernya, jadi itu resikonya lebih kecil. Yang kelima tentu saja Anda cari pengelola yang benar supaya bisa menghasilkan passive income dengan lebih baik. Kalau mau dilaik lagi kenapa hari ini timingnya, saya punya 5 hal yang menurut saya ini very good timing untuk Anda masuk di properti ataupun masuk di istilahnya saham-saham properti yang masih discounted, yang masih ala Warren Buffett itu masih keren banget. Price book value-nya Anda lihat gitu ya. Walaupun price earning ratio-nya mungkin tamat-tamat gitu ya. Nah ini silakan. Helen kalau mau dibahas lagi boleh, kalau enggak kita bahas tentang saham lagi, silakan. Oke. Sebentar ya Pak, saya boleh izin sebentar ini Pak, aku ambil jepitan poniku dulu. Sorry ya Pak ya. Ini poninya Ya. dari tadi banget nih. Oke. Udah, Pak Tung. Jadi tadi menarik banget ya. Saya mau bahas tentang money management-nya dulu nih sebelum saya bahas tentang saham-saham yang valuasinya murah lagi gitu. Jadi untuk saham-saham yang valuasinya murah itu kan tadi memang dari sektor properti dan konstruksi. Bicara tentang money management yang barusan Pak Tung bahas, ini di saham juga ada money management-nya gitu. Jadi kalau di saham gimana? Kalau di saham sih sebenarnya teman-teman yang kemarin udah masuk dari bulan September, bulan Oktober, November, itu sekarang mungkin cuannya udah banyak. Nah, ada yang namanya ngegas, ada yang namanya ngerem. Di bulan September, Oktober kemarin, saya banyak banget ngegas untuk teman-teman mulai berinvestasi di properti dan juga konstruksi, di saham-saham properti konstruksi. Tapi saat ini adalah masa-masa di mana kita mulai harus ngerem gitu. Ngerem gimana? Ngerem supaya jangan kebanyakan masuknya. Jadi kalau kita lihat saat ini ada beberapa saham properti yang seperti Ciputra, kemudian ada saham SMRA, kemudian Pewon, itu agak-agak istirahat sebentar, agak-agak turun dikit ya sahamnya. Artinya ini dalam jangka menengah agak-agak slow down, jangan ditambah modal lagi. Kemarin ada banyak teman yang ngomong, wah aku udah cuan banyak nih, boleh nggak nambah lagi? Slow down dulu, sabar dulu. Nah ini kalau properti yang bakalan masih bisa jalan untuk beberapa hari ke depan itu ada APLN dan juga ASRI. Tapi kalau APLN dan Alam Sutra, ini gerakannya bakalan lumayan liar banget gitu. Oke, kalau kita lanjut untuk saham-saham yang valuasinya sangat discounted banget. Tadi aku udah bahas, ada dari properti, ada dari konstruksi. Itu sebenarnya sentimen positifnya apa sih? Retail juga, retail kayak Ramayana, kemudian Mitra Adi Perkasa, atau MAPI, LPPF, kok berani ambil saham-saham seperti itu, sementara kondisinya masih COVID-19 gitu. Siapa sih yang mau pergi ke mall atau belanja? Tapi kenyataannya banyak orang yang berani. Jadi kita ngelihat tahun 2021 ini sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menjadi game changer di tahun 2021. Jadi bukan cuman valuasi aja, tapi kita melihat potensi turnaround atau pembalikan arah naik gitu. Yaitu ada satu, yang pertama yaitu Omnibus Law. Omnibus Law ini baru keluar untuk step satunya, ini yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan di sektor energi untuk electric vehicle, nikel, dan juga beberapa perusahaan lain seperti cloud, kayak gitu ya. Nah, nanti di tahun 2021 ini bakalan ada Omnibus Law yang kedua. Kita expect Omnibus Law yang kedua itu untuk sektor financing. Jadi, untuk mempermudah perizinan dari sektor perbankan dan finance lainnya, baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga dari pihak yang lainnya gitu. Nah, jadi pihak otoritas atau regulator lainnya, dan itu akan sangat mempercepat perekonomian Indonesia banget. Jadi Omnibus Law ini kenapa dibilang sebagai satu game changer di Indonesia? Ini bakalan bisa mempercepat laju investasi dari investor asing masuk Indonesia dan juga menambah jumlah tenaga kerja. Ini satu revolusi, satu perubahan yang sangat drastis sekali yang dilakukan pemerintah dari tahun 1998 sampai sekarang. Ini sangat-sangat bagus sekali.
Kemudian yang kedua, game changer yang kedua tentunya adalah dengan adanya vaksin yang udah masuk ke Indonesia beberapa hari yang lalu, itu juga akan masuk lagi di Januari, dan juga ini Indonesia melalui Bio Farma atau anak usaha dari Kimia Farma, itu dia juga ada produksi vaksin. Itu akan menjadi sebuah game changer buat Indonesia di tahun 2021. Yang ketiga ada stimulus. Nah, bicara stimulus nanti nyambung ke emas nih. Nanti kita akan bahas lagi tentang stimulus, teman-teman. Ada kaitannya dengan emas, tapi nanti gitu. Kalau stimulus yang saya bahas sekarang ini dari Joe Biden Presiden terpilih Amerika untuk 2021 ke depan, dia tuh lagi janjiin untuk kasih stimulus yang gede banget. Itu dampaknya pasar saham udah pasti naik gitu. Kalau untuk komoditas yang lain nanti saya bahas setelah Pak Tung bahas emas ya. Nah, game changer yang keempat lagi itu datang dari adanya SWF atau Sovereign Wealth Fund. Itu apa sih sebenarnya Sovereign Wealth Fund itu? Kumpulan dana yang dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah ada kumpulin dana dari asing kayak Presiden Jokowi di Januari 2020 itu pergi ke Abu Dhabi, ngumpulin investor-investor, duit masuk ke Indonesia itu dikelola pemerintah. Nah, ini dialirkan kemana? Ini dialirkan ke sektor infrastruktur dan juga konstruksi. Yang paling diuntungin sahamnya adalah Jasa Marga dan juga BSKT. PTPP juga diuntungin, tapi yang pas kita ini sangat diuntungkan sekali. Nah, bicara lagi, di tahun 2021 nanti, kalau itu ada stimulus dari Joe Biden, dampak positifnya adalah dolar akan melemah, rupiah menguat, IHSG akan berpotensi untuk menguat juga gitu. Nah, aliran dana investor asing ini masuk ke Indonesia akan semakin kuat. Di November 2020 ini kita melihat bahwa sudah ada satu turnaround atau pembalikan dari investor asing itu net sell saham-saham di Indonesia jadi net buy. Di tahun 2020 ini di November kemarin itu merupakan pertama kalinya foreign net inflow dalam 9 bulan terakhir. Jadi sebelumnya foreign sempat keluar dari Indonesia tuh, bukan karena COVID-19 aja, tapi sebelumnya juga karena adanya kasus Jiwasraya itu buat investor asing jadi agak-agak worry. Tapi sekarang udah mulai net buy lagi. Dan kita percaya investor asing akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Mungkin sedikit Pak Tung yang saya tambahin, instead of kita lihat Buffett indikator di Indonesia, kita ngelihatnya ini Pak, saya lebih tertarik melihat persentase dari investor asing, dana aliran FDI, Foreign Direct Investment, ke Indonesia dibandingkan dengan GDP. Nah, Indonesia itu baru 2%. Saingan kerasnya saat ini, kalau China ketinggian ya. Jadi Vietnam, saingan di depan matanya Indonesia itu Vietnam. Jadi pemerintah udah tahu banget bahwa saingan Indonesia ini Vietnam, maka dari itu pemerintah keluarin Omnibus Law yang ini akan sangat mempercepat perekonomian Indonesia. Tapi pastinya ada resiko-resiko juga di tahun 2021, ada challenge-nya juga teman-teman. Nggak semuanya positif-positif semua.